Di sela kelompok itu OTW ke rumah mereka, Bill dan teman-teman langsung panik dan kemudian pergi bersembunyi. Bill dan teman-teman sudah mempersiapkan senjata untuk melawan kelompok itu. Kelompok itu kemudian menggeledah rumah secara perlahan-lahan. Karena merasa terdesak, akhirnya mereka saling menodongkan senjata. Salah satu kelompok menyuruh teman-teman Bill untuk meletakkan senjata. Namun karena panik, akhirnya salah satu kelompok itu ditembak oleh Melissa. Kelompok itu kemudian ketakutan dan kemudian melihat temannya yang tertembak itu. Di saat-saat ia sekarat, ia mengatakan bahwa mereka datang hanya bermaksud untuk bergabung. Namun orang itu akhirnya tewas. Pria yang telah tewas itu kemudian mereka kubur bersama-sama. Setelah itu, dua orang dari kelompok mulai berkenalan dan bercerita. Ternyata ia adalah Pat Brown. Saat itu ia bersama dengan teman yang ia temukan di jalanan yang bernama Louis. Mereka bertiga telah melakukan penyintasan panjang. Namun di tengah jalan mereka melihat cahaya lampu dan akhirnya mereka mampir di rumah Bill. Pat sebenarnya sangat ketakutan dengan virus. Karena itulah ia tidak pernah melepas pakaian APD-nya. Pat juga percaya bahwa bunker yang pernah diumumkan pemerintah itu benar adanya. Pat dan Louis kemudian meminta izin untuk bergabung dengan keluarga Bill. Teman-teman sebenarnya sangat keberatan untuk menerima orang asing itu. Namun saat itu Bill mencoba meyakinkan teman-teman bahwa mereka bukanlah orang yang berbahaya. Akhirnya Bill pun menerima Pat dan Louis untuk tinggal bersamanya. How would you like to stay? No, my name's... Belum sehari Pat tinggal di sana, teman-teman tampaknya sudah mulai tak nyaman. Pat tampaknya seperti orang yang pemarah dan tak tahu sopan santun. Namun saat itu Bill selalu membela Pat dan selalu menyalahkan teman-temannya. Merasa curiga dengan sikap Pat, Todd dan teman-teman pun langsung menghampiri Louis. Teman-teman pun bertanya soal latar belakang Pat sebenarnya. Louis pun bercerita soal hal-hal yang dirahasiakan Pat. Louis sebenarnya juga prihatin dengan kondisi Pat. Louis merasa bahwa Pat telah terkena gangguan jiwa. Pat juga selalu mengancam Louis jika ia tak menurut dengannya. Mendengar penjelasan Louis, teman-teman pun berkumpul dan kemudian meminta Bill untuk mengusir Pat. Namun saat itu Pat tiba-tiba datang dengan pakaian barunya. Pat juga berterima kasih kepada Bill karena Bill telah berhasil meyakinkannya bahwa virus telah menghilang. Pat pun bahagia karena akhirnya ia bisa merasakan udara bebas. Pat kemudian melihat-lihat rumah Bill. Namun saat itu Pat tiba-tiba menemukan foto keluarga Bill. Melihat foto Mike Miller di sana, Pat langsung shock dan kemudian memakai APD-nya kembali. Pat tiba-tiba menodongkan senapan ke arah Bill dan kemudian bercerita soal peristiwa seminggu sebelumnya. Saat itu, Pat sengaja memukul Mike dari belakang karena ia ketakutan karena melihat pakaian APD Mike yang ternyata telah berlubang. Pat kemudian berasumsi bahwa Mike telah terkena virus. Karena takut terjangkit, ia pun membungkus Mike di tempat karantina. Dan kemudian saat ini ia mengira bahwa Mike sedang ada di sekitarnya. Karena takut terinfeksi, Pat pun akhirnya menembaki Bill dan teman-temannya. Bill dan teman-teman langsung berlari dan bergegas pergi dengan bis mereka. Namun saat itu Pat tiba-tiba muncul dan Todd pun terpaksa menabraknya. Mereka pun mengungsi sementara menuju rumah tetangga. Teman-teman pun menyuruh Bill untuk memastikan keadaan Pat. Namun saat itu Bill melihat bahwa Pat telah tewas. Ia pun langsung membuang mayat Pat ke tempat sampah. Bill pun menjelaskan kepada teman-teman bahwa Pat telah tewas. Mendengar itu mereka pun sedikit lega. Namun keesokan harinya Carol tiba-tiba melihat bahwa kapal yang berada di pesisir pantai tiba-tiba menghilang. Mendengar itu Bill pun langsung pergi ke tempat sampah, tempat ia membuang mayat Pat. Namun saat itu mayat Pat tiba-tiba menghilang. Mereka juga menemukan bekas jejak darah yang menuju pinggir pantai. Karena merasa bahwa Pat masih hidup dan membahayakan nyawa mereka, Bill dan teman-teman akhirnya memutuskan untuk pindah tempat. Esoknya Bill pun mulai berpamitan dengan rumahnya. Teman-teman lainnya juga mulai berkemas-kemas. Semua kenangan di tempat ini akhirnya mereka tinggalkan. Bill kemudian memulai perjalanan menuju San Francisco. Mereka tampak bahagia karena saat itu Bill menjanjikan mereka untuk tinggal di hotel paling mewah di Pulau Alcatraz. Namun sesampai di sana mereka tiba-tiba kecewa karena melihat kondisi kota yang ternyata telah hangus terbakar. Bill pun tiba-tiba flashback dengan peristiwa 2 tahun yang lalu, di mana saat itu ia tak sengaja membakar sebuah pabrik kembang api di sana. Firework factory. Now that is a fireworks show. Bill pun mengakui kesalahannya kepada mereka. Melihat kota yang tak lagi layak ditempati, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi menuju Los Angeles.
Mereka melewati perjalanan yang sangat panjang, sampai akhirnya mobil antik yang dikendarai Erica dan Carol tiba-tiba mogok. Carol dan Erica pun terpaksa menumpang di mobil Todd. Namun sayangnya mobil van yang dikendarai Todd itu juga kehabisan bensin. Akhirnya mereka pun terpaksa naik ke bus tahanan yang dikendarai oleh Phil. Perjalanan pun kembali dimulai. Kota-kota pun mereka lewati. Mereka melihat bahwa kondisi kota saat ini memang benar-benar kosong. Sesampai di perbatasan, tiba-tiba bus tahanan mereka kehabisan bahan bakar. Akhirnya mereka terpaksa harus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun untungnya saat itu mereka menemukan sebuah rumah di sana. Bill pun memutuskan untuk singgah di sana, dan kemudian ia memulai mengajak mereka untuk bermusyawarah soal tujuan selanjutnya. Saat malam, Melissa tiba-tiba melihat suatu hal yang sangat menakjubkan. Todd kemudian melihatnya juga, dan kemudian ia pun juga terkejut. Mereka pun berkumpul dan melihat pemandangan itu. Dan ternyata saat itu mereka melihat sebuah gedung perkantoran kepolisian yang tampaknya sangat layak untuk dihuni. Gedung itu juga memiliki daya listrik yang masih berfungsi sepenuhnya. Melihat banyak makanan dan fasilitas di sana, akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di gedung itu. Setelah beberapa hari menetap di sana, Louis tiba-tiba curhat dengan Phil. Louis bercerita bahwa ia sebenarnya sangat merindukan kekasihnya yang berada di Seattle. Mendengar itu, Phil akhirnya memutuskan untuk membantu Louis dengan cara yang mengejutkan. Phil tiba-tiba menyetrum tubuh Louis dan kemudian ia membawa Louis ke Seattle untuk menemui keluarganya. Setelah seharian perjalanan, akhirnya Louis dan Phil sampai di tempat tujuan. Di sana, Louis melihat rumahnya yang selama ini telah ia tinggalkan selama 3 tahun. Ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang gay. Kekasihnya yang bernama Mark ternyata telah terinfeksi, dan Louis pun terpaksa meninggalkannya 3 tahun yang lalu. Melihat kesedihan Louis, Phil pun menyarankan untuk meninggalkan sebuah surat di rumah Louis. Siapa tahu surat itu membawa keajaiban, seperti pengalaman yang ia jalani selama ini. Akhirnya Louis pun meninggalkan sebuah surat di sana dan berharap akan terjadi keajaiban. Phil pun teringat dengan adiknya, yaitu Mike Miller, yang selama ini telah ia tinggalkan. Phil pun memutuskan berangkat menuju Tucson untuk menemui adiknya. Namun sesampai di sana, Phil melihat bahwa rumah Mike sangatlah berdebu. Di sana, Phil sudah berpikir bahwa Mike telah tewas karena terkena virus. Saat itu, Phil sampai tak sanggup untuk membuka pintu kamar adiknya itu. Pada akhirnya, Phil pun menuliskan sebuah surat di sana. Mereka kemudian kembali ke Los Angeles dan menjalani hidup seperti biasanya. Hari-hari pun mereka lalui dengan fasilitas VIP di sana. Louis juga mempunyai rutinitas untuk selalu berlatih simulasi penerbangan. Phil juga mengajak Carol ke tempat perkemahan yang sudah dirancang Phil sebelumnya. Di sana mereka akan teringat dengan masa-masa awal mereka bertemu. Scene kemudian beralih ke peristiwa 3 tahun yang lalu. Di sini diperlihatkan seorang pengusaha vaksin hewan kaya raya yang bernama Pamela Brinton. Tepatnya pada pertengahan tahun 2019, Pamela saat itu sedang presentase soal vaksin barunya yang didesain khusus untuk penyakit anjing. Pamela adalah seseorang yang individualis dan tak peduli dengan siapapun. Di tengah acara presentasi, tiba-tiba salah satu investor mengalami muntah darah. Kejadian itu kemudian membuat para investor lain mulai panik. Keesokan harinya, Pamela sedang makan siang dengan suaminya. Saat itu mereka mendengar sebuah siaran resmi pemerintah yang mengatakan bahwa semua negara sekarang sudah mulai melakukan karantina. Para petinggi kaya raya di luar sana sedang berebut untuk membeli fasilitas bunker. Mendengar berita itu, Pamela merasa bahwa hal itu sangatlah berlebihan. Ia berpendapat bahwa saat ini hanyalah musim flu biasa. Beberapa hari kemudian, ia berkeliling kota untuk melihat keadaan. Pamela langsung panik karena ia melihat seluruh penduduk yang sedang memakai masker. Pamela langsung pergi ke rumah dengan penuh ketakutan. Saat itu mereka juga melihat bahwa beberapa presiden dari berbagai negara diberitakan telah meninggal karena virus ini. Karena virus yang semakin menyebar, Badan Kesehatan Dunia kemudian menetapkan lockstep di semua negara. Hanya dalam waktu seminggu, tampaknya seluruh kota menjadi sangatlah sepi. Pamela saat itu juga berpakaian APD lengkap setiap ia keluar. Saat itu ia sedang pergi ke swalayan. Namun ia tiba-tiba bertemu temannya yang bernama Catherine. Pamela melihat bahwa semua produk di toko ternyata telah habis. Catherine juga menawarkan sebuah fasilitas bunker bintang 5. Namun saat itu Pamela menolaknya. Keesokan harinya, Pamela tiba-tiba menemukan suaminya yang ternyata telah terinfeksi oleh virus.
ia mengunci dirinya sendiri di tempat isolasi dan kemudian menyuruh Pamela untuk pergi. Pamela pun akhirnya pergi menuju rumah Catherine untuk membeli fasilitas bunkernya. Namun saat itu ia melihat bahwa Catherine ternyata telah tewas. Ia pun mengambil identitas dan data bunker milik Catherine dan kemudian mulai pergi menuju bunker. Pamela pun masuk dengan identitas Catherine dan mulai menikmati fasilitas bunker yang luar biasa. Di sana, Pamela hanya ditemani oleh anjing kecilnya. Bunker itu sudah dilengkapi dengan gudang makanan kaleng. Tak hanya itu, di sana juga ada layar monitor yang digunakan untuk memantau kondisi kota melalui pesawat drone. Saat itu, ia sedang memantau sebuah kota. Ia melihat bahwa seluruh kota sangatlah sepi. Ia juga terkejut karena melihat jajaran mayat yang berbaris di tengah lapangan. 3 tahun telah ia lewati. Tampaknya mental Pamela terganggu karena saking lamanya ia hidup sendirian. Ruangan bunkernya juga dipenuhi oleh sampah. Berkali-kali ia menelpon tim keamanan, namun tidak ada jawaban. Tubuhnya juga mulai sakit karena saking seringnya ia memakan makanan kadaluarsa. Saat itu ia iseng-iseng memainkan pesawat drone-nya. Namun saat itu ia terkejut karena melihat seseorang yang masih selamat di sana. Oh my God. Oh my God. Namun pesawat drone-nya tiba-tiba mati saat itu. Mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang masih hidup di luar sana, Pamela merasa yakin bahwa virus telah menghilang. Akhirnya Pamela memutuskan untuk keluar dari bunker. Scene kemudian kembali beralih ke Phil. Saat itu ia sedang menemani Louis yang sedang melakukan simulasi penerbangan. Phil kemudian meyakinkan Louis dan kemudian menyuruh Louis untuk melakukan penerbangan secepatnya. Namun Louis saat itu merasa belum siap untuk melakukan penerbangan sesungguhnya. Namun saat itu Phil sangat memaksanya. Phil berharap bahwa Louis bisa melakukan penerbangan melintasi negara dan kemudian ia membawakannya seorang dokter. Karena saat itu Phil khawatir dengan kondisi janin yang digantung oleh Erica dan Carol. Mendengar penjelasan Phil, Louis akhirnya memutuskan untuk melakukan penerbangan. Mereka pun melakukan perpisahan dan kemudian menyambut kepergian Louis. Namun di tengah ia lepas landas, pesawat yang dikendarai Louis tiba-tiba terjatuh dan kemudian meledak. Peristiwa itu membuat Louis tewas. 2 hari setelah pemakaman Louis, Carol pun mulai mengambil momen bersama Gail. Namun setelah ia melihat hasil fotonya, ia terkejut karena melihat seseorang misterius di belakangnya. Carol kemudian meminta Phil untuk menyelidiki orang misterius itu. Mereka melihat bahwa ada sebuah rumah kecil di belakang gedung mereka. Phil langsung memasuki rumah itu, namun tampaknya ia tidak menemukan apapun di sana. Phil kemudian kembali ke rumah dengan mobilnya. Namun seseorang bertopeng tiba-tiba muncul di belakang mobilnya. Keesokan harinya, Phil akhirnya berhasil membawa sosok bertopeng itu. Sosok itu kemudian membuka topengnya. Ternyata ia adalah anak kecil yang sedang menyamar. Phil mengajaknya bicara, namun anak itu tetap diam saja. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Phil pun memanggil anak itu dengan nama Jasper. Setelah 5 hari itu bersama, tampaknya Jasper tidak pernah tertarik dengan hal apapun. Phil dan Carol selalu berupaya untuk menghiburnya, namun tampaknya ia malah merasakan ketakutan. Namun suatu saat mereka melihat bahwa Jasper terlihat sangat bahagia ketika ia sedang dekat dengan Melissa. Namun saat itu mereka tiba-tiba melihat sebuah cahaya yang sedang jatuh menuju bumi. Ternyata cahaya itu berasal dari bangkai pesawat ISS yang telah ditinggalkan Mike di masa lalu. Hari-hari mereka lalui dengan bahagia. Setelah bertahun-tahun hanya berpacaran, akhirnya Melissa dan Todd pun memutuskan menikah. Melissa sebenarnya sangat bermimpi untuk memiliki anak sejak dulu. Tak hanya mereka, Phil dan Carol pun memutuskan menikah juga untuk yang ketiga kalinya. Jasper juga terlihat sangat bahagia di sana. Setelah 5 bulan, akhirnya Erica dan Carol pun mulai memikirkan soal janin mereka. Di sana, Phil mulai mencoba melakukan simulasi kelahiran untuk mereka. Namun, tampaknya hal yang dilakukan Phil sangatlah konyol. Erica saat itu juga merasa bahwa ia akan melahirkan. Untungnya, Gail dan Todd sudah siap untuk membantunya pasca kelahiran. Phil juga selalu mencoba menghibur Erica dengan memakai topeng bergambar wajah Myler. Melihat Phil, Erica malah ketakutan. Gail pun menyarankan Phil untuk pergi sebentar. Setelah beberapa jam kemudian, Erica akhirnya berhasil melahirkan dengan selamat. Bayinya juga terlihat sangat sehat saat itu. Akhirnya, Erica menamai anaknya dengan panggilan Dawn. Di sisi lain,
Phil mengajak Jasper untuk mencari hiburan. Namun saat itu mereka terkejut karena melihat asap tebal dari kejauhan. Phil dan Jasper kemudian mengambil sumber asap itu. Mereka melihat bahwa sebuah pabrik yang memproduksi bahan nuklir ternyata telah terbakar. Phil pun memberitahu teman-teman. Setelah itu ia membuat rencana untuk menjauhi dari tempat itu sebelum debu partikel nuklir mempengaruhi tubuh mereka. Malamnya mereka pun mulai berkemas dan kemudian melakukan perjalanan panjang menuju Amerika Utara, tepatnya di negara Meksiko. Namun di tengah perjalanan sebuah lilin tiba-tiba terjatuh karena guncangan. Lilin itu kemudian membakar rumah layang milik Carol. Di lain sisi, sebuah mobil van misterius sedang mengintai mereka. Mereka pun terpaksa berhenti di pelabuhan dan kemudian memutuskan untuk memilih kapal. Di sana mereka mulai bermusyawarah untuk merubah rencana tujuan mereka. Namun tiba-tiba Pat datang dengan menodongkan senapan. Di saat bersamaan, Pat tiba-tiba tertembak dari belakang. Ternyata yang telah menembak Pat adalah Pamela. Dan akhir seri season 3 ini pun ditutup di akhir scene ini.